Nomor 1, ini dari Ikhwan. Buya, apakah masih tetap haram kalau yang pacaran tapi sampai nikah? Dosanya masih ada apa enggak, Buya? Waduh. Jadi ceritanya mungkin dia pacaran tapi sampai nikah. Takutnya pada saat sudah nikah masih dosa. Ya, paham artinya? Paham pertanyaannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang nasuha. Tobat yang murni, tobat yang bersih, bukan tobat sambal. Langkah sobat amal, lada cocok. Ulangi, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Gitu ya, itu tuh tentang tobat kepada Allah. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian. Ayukaffiru ankum sayyi'atikum. Terus saja bertobat. Nah, bertobat tuh bagaimana, Bu ya? Ciri tobatan nasuha. Ada ciri-cirinya tobatan nasuha itu. Yang pertama, ciri tobatan nasuha. Kalau tobat kita ingin diterima, ini kan bukan kalian ya, karena kalian kan belum nikah. Dan Buya yakin apa hari dengan Teh Anti enggak pacaran dulu tapi ta'aruf ya kan? Menghilangkan Teh An juga kan ta'aruf. Ini mah yang lain misalkan pacaran, tapi pas sudah nikah sadar, aku sebelum menikah ini berbuat salah, pegang tangan, astagfirullah. Saling cium, astagfirullah. Wah eta mah harus dicambuk dalam ajaran Islam itu. Bermotor-motoran kemana-mana, aduh ada ribut, dosa itu. Ya. Yang pertama, syarat nasuha itu harus menyesal, nangis, dan ucapkan astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ampuni ya Allah kesalahan aku. Hamba ini yang doib, yang lemah, yang banyak dosa. Menyesal dan keluarkan air mata. Santri, jangankan berpegangan atau berciuman gitu ya. Wala taqrabuz zina. Kita ini dilarang mendekati zina. Saling pandang juga sudah nggak boleh. Pandangan yang dalam harus godol basor, nundukkan pandang. Amal soleh kita belum tentu diterima, terus dosa kita terus dibuat, diamalkan. Menyesal. Paham orang menyesal gimana? Menyesal ya? Menyesal. Bukan pura-pura menyesal. Setelah menyesal, yang kedua, membenci. Membenci siapa, Bu ya? Harus membenci istri saya sudah nikah? Atau saya perempuan membenci suami? Bukan. Membenci perbuatan itu. Benci. Sebagaimana kita bencinya kalau dimasukkan kita masuk neraka. Ya Allah, perbuatan itu aku lakukan. Bermotor-motoran misalkan ya, jalan-jalan. Sekarang ini kan banyak dilakukan para pemuda. Ada orang begini, Bu ya, sering dakwah, jawabannya ngeri itu. Bukan jawabannya dari si pemuda-pemudi itu, tapi termasuk jawaban orang tuanya. Coba gimana jawabannya? Ya kalau nggak gini gimana lagi caranya?
Jadi seolah-olah dengan cara pacaran begitu, kalau tidak pacaran itu seolah-olah tidak akan bisa menikah. Ya kalau tidak begini, apa gimana caranya? Astagfirullahaladzim. Orang-orang yang menjaga kesuciannya ya, yang tidak pernah main, yang dijaga oleh orang tuanya, dia sebagai gadis juga menjaga kegadisannya. Tapi Allah jodohkan dengan pemuda yang soleh. Nggak ada pacaran-pacaran. Ya, nggak ada. Bahkan yang pacaran-pacaran itu sering kejadian. Rame yang berpacaran itu. Sampai-sampai si perempuannya dibunuh oleh si pacar laki-lakinya. Pas hamil si perempuannya minta tanggung jawab ke si laki-lakinya. Laki-lakinya ingin digugurkan itu kandungan si perempuannya. Si perempuannya nggak mau, dibunuhlah si pacar perempuan itu. Wah, banyak kejadian. Dan banyak yang tidak jadinya daripada jadinya. Nih, pacar saya si perempuan mau diajak oleh aku main. Oh, berarti dia juga mau ya dibawa oleh laki-laki lain. Karena kalau perempuan soleh nggak akan mau. Nah, ini juga kita bisa menilai. Kalau seorang perempuan mau dibawa jalan-jalan kita berdua, itu perempuan yang tidak baik. Dia juga mungkin begitu kepada yang lain. Nah, kemudian perempuan juga menilai begini. Inilah calon saya ini ngajak saya untuk berduaan. Ini laki-laki yang tidak baik. Gak mungkin saya punya suami begitu nantinya. Tidak akan baik mendidik anak-anaknya. Kalian harus senang. Ada perempuan dicoba, diuji oleh kita. Yuk kita main yuk. Enggak. Saya bukan mencari pacar, tapi saya mencari calon suami. Ya. Perempuan yang hebat. Ya. Jadi itu kata ke orang tua. Ya kalau tidak begini, tidak pacaran maksudnya gimana? Astagfirullahaladzim. Kalian jangan percaya dengan ucapan-ucapan itu. Ya kan? Jangan percaya dengan ucapan-ucapan itu. Kalian pasti punya jodoh, akhwat. Sudah dijodohkan dari ajalinya. Ikhwan juga sama, ada jodohnya. Fokuslah. Nah, kalau ada perasaan-perasaan lain wajar. Simpan saja dalam hati dan saling percaya. Saling percaya. Ya kan kita ini kan punya senior-senior ibu kita. Misalkan Mamah Nisa, ada Mang Yadinya. Mama Nisa kata Ahwat, tolong bilangin ke Mang Yadi aku suka sama si laki itu kan, misalkan gitu ya. Oh gitu kata Mama Nisa. Terus Mama Nisa bilang ke Mang Yadi, Mang Yadi ini ada kabar dari Ahwat, si Anu seneng ke Mang Yadi nyampaikan ke laki-lakinya. Kok ribut amat Bu ya, langsung itu pacaran namanya. Ini pakai media. Dan itu lebih keren dan lebih indah. Lebih itu. Mang Yadi bilang, ke sini. Itu di Mama Nisa yang kabar. Ya, sama juga saya juga memperhatikan. Mudah-mudahan lah Mang Yadi jodohnya kan gitu. Ya, lakukan dengan baik, dengan benar. Ya. Ya, nanti kalau sudah apa itu Mang Walil, kalau sudah Buya yang tanggung jawab. Sampai Buya ngajak jalan-jalan, ngajak nonton, ngajak makan. Kemudian Buya siap membiayai 100% pembiayaan pernikahan bagi yang mujahid dengan pendamping. Seandainya tidak mengeluarkan uang pun insya Allah cukup. Kalau tidak cukup ya pesantren segitu kemampuannya tambah oleh keluarga ikhwan ataupun akhwat. Mulia cita-cita kita. Jangan dirusak dengan hal-hal yang sifatnya nikmatnya sementara dan sejenak, tapi sanksinya selama-lamanya. Gara-gara kelakuan itu jadi saya diusir dari pesantren. Karena kalau tidak disuruh pulang, itu bisa merambat dan menular. Oh, itu juga oleh Buya dibiarkan. Menular itu. Namanya pesantren apa? Kalau Buya tidak tegas berbicara tentang ini. Ya. Dan pertanyaan Buya,
masyarakat luas termasuk pemuda-pemudi, orang tua, kepada siapa berharap? Mana sih yang baik ta'arufan itu? Bisa saja pesantren kita jadi semacam proyek percontohan. Meskipun tidak ada pacaran di ulul albab ini, tetapi mereka pada nikah. Buya sudah menikahkan pesantren, maksudnya sudah menikahkan 77 pasang. 77 pasang, bukan sedikit. Dan alhamdulillah mereka sakinah mawaddah warahmah. Begitu ya teteh. Ya, jadi begitu insya Allah Allah menghapus. Asarabukum ayukafir ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kalian menghapus kesalahan kalian. Mudah-mudahan. Itu firman Allah. Ya. Mudah-mudahan. Ya.